Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana? Apakah sudah menonton materi video pembelajaran yang sudah Bu Guru berikan? Nah, sepertinya di video materi yang Bu Guru berikan tersebut masih ada beberapa kekurangan. Untuk itu, Bu Guru akan sedikit menjelaskan agar lebih lengkap dan anak-anak lebih paham tentang materi penjumlahan, pecahan, berpenyebut sama. Kita ulangi sebentar ya. Di sini ada contoh membedakan pembilang dan penyebut. Yang atas, seperti yang sudah kalian tahu dari video, yang atas ini namanya pembilang, ya. Yang atas namanya pembilang. Sedangkan yang bawah namanya adalah penyebut. Sudah paham ya? Sehingga kalau Bu Guru memberikan contoh angka, misal ada pecahan 2/3. 2/3. Yang mana yang pembilang? Yang pembilang adalah yang atas, ya. Pembilang. Yang bawah adalah penyebut. Nah, ini anak-anak harus paham dulu mana pembilang dan mana penyebut. Biasanya di soal-soal UTS atau UAS, biasanya soal sederhana seperti ini keluar. Mana pembilang, mana penyebut, itu biasanya keluar ya. Nah, kalau anak-anak ini sudah paham, sekarang kita mulai langsung ke contoh. Nah, baik. Di sini sudah ada contoh pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nomor 1 contohnya 1/4 ditambah 1/4 sama dengan, kalau penyebutnya sama, kalau pecahan, ada soal pecahan, anak-anak yang pertama lihat terlebih dahulu adalah penyebutnya. Jadi sebelum mengerjakan soal pecahan, kalian lihat dulu penyebutnya sama atau tidak. Kalau penyebutnya sama, itu menjumlahkannya lebih mudah, ya. Contoh 1/4 ditambah 1/4. Lihat dulu penyebutnya 4, yang ini juga 4. Sama semua ya. 4, 4. Kalau sama, tinggal dijumlahkan atasnya. 1, ini 1 ditambah 1/4-nya tinggal diturun, jangan dihitung ya. Jadi 4-nya tinggal diturunkan saja, di copy ya, diikutkan 4 ya. Sama dengan, tinggal dijumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 4-nya tinggal disalin 2/4. Apakah ini sudah selesai? Belum. Ya, anak-anak harus mengubah pecahan ini menjadi yang paling kecil. Ya. Caranya bagaimana? Sama-sama dibagi angka yang sama. 2 bisa dibagi angka berapa? 2 bisa dibagi angka 2. Kalau 4, kalau atasnya dibagi 2, bawahnya pun harus dibagi 2. Kalau atasnya dibagi 3, bawahnya juga harus dibagi 3. Tapi kalau dibagi 3 bisa enggak? Enggak bisa. 2 tidak bisa dibagi 3. 4 juga tidak bisa dibagi 3. Nah, sekarang karena yang di atas dibagi 2, maka yang di bawah pun harus dibagi 2. Dihitung sekarang.
2 bagi 2 berapa? 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi hasil dari 1/4 ditambah 1/4 adalah setengah. Ini hasil akhirnya. Setengah masih bisa dibagi lagi tidak? Tidak bisa. 1 bisa dibagi 1, tapi 2 tidak bisa dibagi 1. 2 bisa dibagi 2, tapi 1 tidak bisa dibagi 2. Jadi kamu cari angka yang sama-sama bisa dibagi atas dan bawah. Sekarang contoh yang kedua. Contoh nomor 2. Ada 2/4 ditambah 6/4. Langkah pertama, ingat, lihat dulu yang bawah. Penyebutnya sama apa tidak? Kalau sama, berarti tinggal dijumlahkan pembilangnya yang di atas ya. Berarti di sini 2 ditambah 6/4-nya tinggal disalin saja. Sama dengan 2 tambah 6 berapa? 8/4. Apakah sudah selesai? Belum. Ini masih bisa dibagi menjadi pecahan yang lebih kecil lagi. Caranya gimana? Kamu bagi dulu dengan angka 2. Kalau dibagi 2, atas dan bawah bisa enggak? 8 bagi 2 bisa enggak? Bagi 2. Oh bisa. 8 bagi 2 bisa. Kalau atas bagi 2, bawahnya juga harus dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Apakah masih bisa dibagi lagi? Masih. Ingat, dibagi sampai bentuk yang paling kecil. 4 bisa dibagi berapa? 4 bagikan kedua dulu. 4 bagi 2, oh bisa. 2 bagi 2 juga bisa, berarti 4 bagi 2, bawahnya juga harus dibagi 2. Jadi bagi dengan angka yang sama-sama bisa dibagi ya. 4 bagi 2 berapa? 2. 2 bagi 2, 1. 2/1 sama dengan 2. Jadi 2/4 ditambah 6/4, hasilnya adalah 2. Selanjutnya yang nomor 3. Di sini ada soal 1/4 ditambah 2/4. Caranya sama. Pertama kamu lihat dulu penyebutnya sama atau tidak. Kalau penyebutnya sama, tinggal kamu jumlahkan pembilangnya ya. Berarti nulisnya 1 ditambah 2/4. 4-nya karena sama ya tinggal disalin saja ya. Kemudian tinggal dihitung. 1 tambah 2 berapa? 3. 4-nya tinggal disalin. Sekarang diperkecil. Bisa apa tidak? 3/4. Sama-sama dibagi angka berapa kira-kira? Kalau 3 bisanya dibagi angka 3. 3 bagi 3 bisa sama dengan 1. Tapi 4 bagi 3 bisa enggak? Enggak bisa. Berarti tidak bisa dipakai. Sekarang 4 dibagi 2 bisa? Bisa. 4 bagi 2, 2. Tapi 3 bagi 2 tidak bisa. Berarti 3/4 tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Karena tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, maka prosesnya selesai sampai di sini ngitungnya ya. Jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Seperti itu ya anak-anak. Mudah-mudahan jelas. Jadi nanti kalau ada soal kok tidak ada jawabannya, coba kamu rubah, kamu bagi ke dalam angka yang terkecil ya, dibagi 2 dulu. Nanti kalau bagi 2 sudah, mungkin bisa bagi 3, bagi 4 dan seterusnya ya. Tidak harus dibagi 2. Ini kan kebetulan
Yang depan bagi 2, yang belakang bagi 2. Bisa jadi yang depan bagi 2, yang belakang sini bagi 3 atau 4 dan seterusnya. Pokoknya sampai yang paling kecil kayak gini. Paham ya? Nah, sebentar lagi akan Bu Guru kirimkan Google Form-nya untuk soal, silakan dikerjakan. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.